Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mendapatkan tugas dari sekolah untuk mewawancarai orang tua terkait dengan pengalamannya waktu dulu mengikuti pramuka. Halo, selamat sore Ayah. Halo Nadira. Boleh ceritakan pengalaman waktu dulu mengikuti pramuka? Games Bandung Raya. Jadi ada lebih dari 50 regu anak-anak pramuka penggalang SMP mengikuti lomba White Games yang kita selenggarakan. Jadi semua peserta terdiri dari berbagai grup harus berjalan mengikuti rute, mengikuti jalan yang sudah kita siapkan, sudah kita survei, dilengkapi dengan tanda jejak, belok kiri, belok kanan, lurus. Nah, kemudian pada saat itu ada satu regu yang tersesat, hilang. Akhirnya kita mengirim tim pertolongan, tim pencarian, dan ketemulah mereka ada di sebuah lembah. Akhirnya kita evakuasi, kita bawa mereka ke lapangan tempat acara berakhir. Kemudian yang paling terakhir, yang paling mengesankan, ternyata ayah mengalami kecelakaan saat akan memasang tanda jejak. Jadi kami berdua bersama Kak Anas waktu itu kita kecelakaan tabrakan. Kita mengendarai motor, tabrakan dengan angkot. Ayah sampai pingsan, sampai kehilangan ingatan sebentar, amnesia. Tulang dadanya retak, terus Kak Anas tulang panggungnya retak. Jadi kita waktu itu White Games-nya absen, tidak bisa ngikutin White Games sampai akhir. Itu mungkin pengalaman yang paling mengesankan. Wah, seru sekali pengalamannya. Lalu pengalaman menarik apa lagi waktu mengikuti pramuka? Ya, waktu itu ayah waktu SMA kita selalu menjadi petugas upacara. Jadi kalau orang lain biasanya petugasnya itu campuran, kita giliran. Laki-laki semua, perempuan semua, dari mulai mengibarkan bendera, pimpinan pasukan, sampai segala baca-baca itu laki-laki atau perempuan semua, kita gilirkan. Jadi kita dulu menikmatin saja upacara dengan enjoy, dengan menyenangkan. Sekalian berjemur, kita sehat, mendapatkan vitamin D, gitu ya. Kemudian pengalaman menarik lainnya adalah ketika kita pertama kali melakukan turun tebing. Pertama kali turun tebing, jadi kita harus menuruni tebing setinggi kurang lebih 30 meter. Nah, Tunggu, stop. Wah, seru sekali pengalamannya. Aku pernah melihat pelantikan pramuka kakak-kakak kelas. Apakah ayah pernah mengalami pelantikan juga? Iya, tentu saja. Pertama kali kita waktu SMA dilantik menjadi anggota pramuka, kita harus melakukan jurit malam, baris berbaris. Kemudian kita nanti SMA itu menjadi anggota pramuka, kita malam-malam jalan, jurit malam di Gunung Puntang. Kemudian kita berbaris di sungai, dingin-dingin kita direndam. Sampai akhirnya kita dilantik menjadi anggota pramuka dalam keadaan dingin dan basah. Aku waktu SMA akan melakukan camping saat liburan semester sekolah. Nah, kebetulan ayah waktu itu bersama teman-teman, bersama Kak Ari, bersama Kak Edi, dan bersama Kak Joko, kita melakukan survei ke Bukit Tunggu dan Situ Lembang. Nah, kita pertama jalan naik mobil sampai ke Bukit Tunggu. Di sana ternyata ada perkebunan kina. Perkebunan kina itu adalah obat buat malaria. Kemudian dari Bukit Tunggu kita lanjutkan ke Situ Lembang. Situ Lembang itu adalah tempat latihannya Komando Pasukan Khusus Tentara Angkatan Darat. Nah, sampai sana kita sore-sore maghrib kehabisan bensin. Kemudian kita waktu itu ketemu dengan Bapak Suwito Kancil. Beliau ini sersan Kopassus, dia ahli terjun payung udara, pandu pelatih terjun payung udara. Di sana kita diajak nginap semalam di baraknya Kopassus, diberi makan kentang dan indomie rebus. Tapi semalaman kita diceritakan tentang Sambi Aji. Jadi sampai jam 12 kita mendengarkan cerita dari Pak Suwito Kancil.
Kemudian besoknya kita subuh-subuh sekali jam 4 pagi jalan kaki ke mana? Ke kota Lembang membeli bensin. Kemudian setelah kita jalan pagi, kita masih gelap di hutan selama sepanjang 6 km kita jalan berdua membeli bensin. Kemudian kita kembali lagi dan pulang pagi-pagi setelah ada bensin. Kita turun bersama Bapak Sesandua Switoka ke Cimahi. Terus setelah itu apa yang terjadi? Kemudian kita pulang. Kemudian sampai ke sekolah, teman-teman kita pada menangis karena kita hilang, dianggap hilang. Gitu ya. Mereka bertanya-tanya, kita kemana, hilang semalaman. Karena kita kehabisan bensin, harus menginap di situ Lembang bersama Pak Suwito Kancil. Jadi kerja terima kasih. Ternyata pada saat 20 tahun kemudian, 30 tahun lebih kemudian, Abah bertemu dengan teman-teman alumni dari Akademi Militer. Mereka yang sudah menjadi perwira-perwira. Mereka menceritakan bahwa Pak Suwito Kancil itu ternyata ada sangat ahli terjun payung. Hampir semua yang mengalami latihan terjun payung, terjun bebas, itu pernah dilatih oleh Pak Suwito Kancil. Ini sangat menarik. Dan beliau ternyata sangat galak. Gitu ya. Wah, seru sekali pengalamannya. Ya, sama-sama Tahira, semoga lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi mengikuti kepramukaan. Insya Allah akan bermanfaat bagi mental kita ke depan. Kita menjadi lebih berani, menjadi lebih bersemangat, dan punya teman banyak. Gitu ya, Abah pamit dulu ya. Demikian wawancara terkait dengan pengalaman ayahku saat waktu dulu mengikuti pramuka. Semoga pengalaman beliau menginspirasi kita semua dan juga agar kita tetap semangat untuk mengikuti gerakan pramuka. Semangat! Tepuk pramuka!